Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya ma'syaral muslimin wal mu'minin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u minni anna Allah ta'ala qala fil Qur'anil Karim, Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Shadaqallahul azim. Selalu dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan kasih sayangnya kepada kita semua. Di antara curahan kasih sayang Allah itu yang paling berharga buat kita adalah kita diberi hidayah, kita diberi petunjuk. Maka hidayah Allah itulah yang menggerakkan hati kecil kita untuk datang ke rumahnya siang ini. Di saat-saat yang lain mungkin asik dengan kesibukan dunia, terlena dengan kehidupan yang sifatnya sementara. Sedangkan kita bisa meninggalkan itu sejenak. Kita hentikan aktivitas, kita tinggalkan ruangan kerja kita. Di bawah terik matahari yang bersangatan kita berjalan menuju rumah Allah, duduk bersimpu dan sujud di hadapannya demi mengharapkan ridho dan pahala dari Allah. Oleh karena itu kaum muslimin sidang Jumat, mari kita berdoa dan memohon kepadanya, semoga setiap langkah yang kita langkahkan, ayunan tangan yang kita ayunkan menuju rumah Allah yang mulia ini tidak menjadi amalan yang sia-sia, tetapi dinilai sebagai suatu ibadah dan dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga tercurah buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat dan pertolongannya nanti di hari kiamat. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang singkat ini, mari kita sejenak sama-sama merenungkan firman Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-46. Ayat itu berbunyi, Na'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak merupakan perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba. Tetapi amal soleh yang dikerjakan secara konsisten adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu. Wa khairun amala, dan lebih baik menjadi harapan. Kaum muslimin sidang Jumat, pertanyaan yang muncul di dalam diri kita tentang ayat ini adalah, kenapa Allah sebut di dalam ayat ini harta dan anak itu perhiasan dunia?
bukan perhiasan akhirat. Maka diantara jawabannya kaum muslimin sidang Jumat, karena perhiasan dunia, dia disebut perhiasan itu karena menyilaukan setiap mata yang memandangnya. Dia disebut perhiasan karena menggoda setiap orang yang melihatnya, membuat setiap pribadi tertarik dengannya. Maka dia disebut dengan perhiasan. Unsur itulah yang terdapat pada kedua materi ini. Pertama harta, yang kedua anak. Mari kita lihat di dalam kenyataan hidup ini kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Untuk dapat memiliki harta itu, orang terkadang tanpa mengenal lelah, mau hujan, mau badai. Terkadang berangkat di kala subuh, pulangnya malam hari. Ada yang pulangnya berangkatnya di kala malam, pulangnya subuh hari. Bahkan ada yang tidak pulang-pulang sama sekali, bertahun, berbulan lamanya. Rela berpisah dengan anak dan istri demi mengumpulkan harta. Karena itulah dia disebut dengan perhiasan. Dan ketika dia sudah dimiliki kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, maka setiap orang yang memilikinya merasa bangga. Bahkan terkadang merasa terhormat di kalangan orang lain, di hadapan orang lain ketika dia sudah memiliki harta yang melimpah. Begitu juga anak kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Setiap orang yang sudah berumah tangga pasti menginginkan kehadiran anak di dalam rumah tangga. Dan kehadiran anak itu di dalam rumah tangga kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah adalah satu kebahagiaan, satu kesenangan yang tanpa bisa dinilai dengan materi dan uang berapapun. Oleh karena itu kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, apa yang dikatakan oleh orang-orang tua kita terdahulu, bagaimana kehadiran anak itu di dalam rumah tangga membahagiakan, menyenangkan, sehingga dikatakan anak kanduang si bidang tulang, ube jariah palaredama. Apa maksudnya kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah? Bahwa kehadiran anak di dalam rumah tangga itu kaum muslimin menyenangkan kedua orang tua, bahkan keluarga besar. Dan dia bisa menjadi obat bagi kedua orang tuanya. Betapapun sang ayah letih, lelah, capek mengumpulkan harta yang pertama tadi kaum muslimin sidang Jumat, berangkat di kala pagi, pulangnya tengah malam dalam keadaan hujan lebat. Tetapi begitu sampai di rumah, bertemu dengan anak tadi kaum muslimin sidang Jumat, maka rasa lelah, rasa capek, rasa letih tadi kaum muslimin sidang Jumat menjadi hilang begitu saja. Itulah dua perhiasan tadi kaum muslimin sidang Jumat. Kenapa dia disebut dengan perhiasan dunia? Karena dia menyilaukan, menyenangkan setiap mata yang memandangnya. Tetapi ayat ini dilanjutkan dengan wal baqiyatus shalihat khairun 'inda rabbika thawaba. Tetapi amal soleh di luar perhiasan yang dua tadi, ada amal soleh yang kita kerjakan secara konsisten kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, khairun 'inda rabbika thawaba, adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, kata Allah. Kenapa dikatakan amal soleh itu lebih baik balasannya di sisi Allah kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah?
Bila harta dan anak tadi satu sisi dia membuat kita senang, membuat kita bangga, membuat kita bahagia, bahkan membuat kita terhormat di hadapan orang lain. Tetapi ingat kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, harta dan anak itu juga punya sisi yang lain, yang terkadang justru berbalik. Satu sisi harta bisa membuat kita bangga, anak kita membuat kita bangga karena kesuksesannya. Tetapi pada sisi lain kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, terkadang harta itu membuat kita hina. Harta itu bisa membuat kita leceh di hadapan orang lain, bahkan malu bertemu dengan orang lain hanya karena harta. Begitu juga anak kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Maka akhir ayat ini dikatakan wa khairun amala, bahwa amal soleh yang kita kerjakan setiap saat kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah adalah jauh lebih baik menjadi harapan kita. Karena terkadang tumpuan harapan yang kita tumpangkan kepada harta di saat kita senang, di saat kita sehat, tidak sesuai dengan kenyataan di hari tua kita, apalagi di akhirat kelak. Justru terkadang di hari tua kita itu harta yang melimpah itu menyiksa kita, membuat kita tersiksa, bahkan membuat kita mati. Karena stroke memikirkan harta yang melimpah tadi kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Artinya harta dan anak itu terkadang menyalahi apa yang kita harapkan. Tetapi amal soleh kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Allah jamin di dalam ayat ini dia tidak akan pernah menyalahi harapan kita. Dia pasti membuat kita bahagia, membuat kita bangga di hadapan orang lain dan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amal soleh itu tidak ada sisi buruknya. Dia disebut sebagai amal soleh karena kebaikan yang kita kerjakan. Anak misalnya kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah punya sisi, punya peluang sisi keburukan, walaupun sebahagian besarnya adalah menyenangkan dan membahagiakan kedua orang tua, tetapi ada sisi. Dengan susah payah kita membesarkan anak sematawayang kaum muslimin sidang Jumat, dengan penuh keringat banting tulang tanpa kena lelah, berangkat pagi pulang petang setiap hari, begitu kaum muslimin sidang Jumat. Begitu dia menjadi orang hebat, dia bekerja di satu perusahaan yang jauh dari kita. Di saat kita sudah sakit parah kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita hubungi dan kita sampaikan bahwa kita dalam keadaan sakit parah. Maka balasannya kepada kita terkadang kaum muslimin sidang Jumat, mohon maaf ibu dan ayah, Anda belum bisa pulang karena sibuk dengan perusahaan dan pekerjaan. Sampai akhirnya kita sudah sakaratul maut kaum muslimin sidang Jumat, orang lain yang tidak punya hubungan darah, hubungan nasab, hubungan keluarga dengan kita mentalkinkan kita di sekeliling kita. Sementara anak sematawayang yang kita besarkan itu masih jauh di rantau orang. Bahkan terkadang kaum muslimin sidang Jumat sudah meninggal kita sekalipun dan terkubur ke dalam tanah. Orang lain tetangga datang melayat, menguburkan, mengapani, memandikan, menyolatkan kaum muslimin sampai mengantar ke padang pekuburan. Tetapi anak sematawayang kita tidak terlihat. Orang saling bertanya, kemana anaknya, kemana anaknya? Oh, anaknya jadi orang hebat di rantau orang, tidak bisa pulang. Kapan dia pulang kaum muslimin sidang Jumat melihat kita? Ketika kita sudah 6 hari tertanam di dalam tanah. Dia hanya mendapati tanah basah, dia hanya menemukan tanah merah, tidak bisa melihat dan bertemu dengan kita secara langsung. Terkadang itu yang terjadi di dalam hidup kita kaum muslimin sidang Jumat, sehingga dikatakan oleh Allah, perhiasan yang dua tadi terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Apa yang selalu menjadi harapan kita, yang selalu sesuai dengan harapan kita, membuat kita bahagia, membuat kita senang, itu dunia dan akhirat adalah amal yang soleh.
Oleh karena itu kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, melalui ayat ini mari kita kumpulkan harta kekayaan sebanyak-banyaknya. Mari kita didik anak menjadi orang hebat, tetapi jangan lupakan amal soleh untuk kita, karena itulah yang lebih menjanjikan dan menjadi tumpuan harapan untuk kita kelak. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun wal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya ma'syaral muslimin wal mu'minin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u minni anna Allah ta'ala qala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aftah masami'a qulubina li dzikrik warzuqna ta'atak wa ta'ata rasulik wa amalan bi kitabik ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La